Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, wabarakatuh. terima kasih atas kajiannya. Kalau ada waktu, kita lanjut jalan-jalan silaturahim ke saudara-saudara kita di Hawaii. Alhamdulillah, mungkin ada yang tahu mungkin Hawaii di mana? Hawaii di antara Indonesia dan Amerika, jadi di tengah-tengah lautan ya. Sudah hadir di sini sahabat kita Bapak Muhammad Mikel. Assalamualaikum Pak Mikel, silakan, sudah saya unmute. Pakaiannya udah pakaian Hawaii betulan ya. Silakan Pak Michael mau memperkenalkan diri. Di sini juga ada Pak Aditya dengan Pak Denny ya, untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Hawaii. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Fadian undangin saya ke program ini, ke keluarga ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita warga Indonesia di Hawaii. Saya insyaallah bawa Mas Adit sama Mas Denny bergabung sama keluarga mereka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa insyaallah tunjukin Hawaii kepada orang-orang yang di Zoom meeting ini. Walaupun alhamdulillah insyaallah semua orang tahu di mana Hawaii karena paling dekat dari Indonesia, seperti di tengah kan, Indonesia, Hawaii dan Los Angeles. Los Angeles itu mainland Amerika Serikat. Jadi kita di tengah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga alhamdulillah kita ada banyak tanggung jawab, karena sebelum ke Amerika Serikat harus berhenti di Hawaii dulu kan, sebelum ke Los Angeles dan kemanapun. Alhamdulillah banyak-banyak permenta Indonesia yang lewat kita berhenti. Alhamdulillah kita sudah hosting Wakil Presiden Yusuf Kala kemarin, dan berapa tahun lalu alhamdulillah kita sudah hosting SBY, Presiden SBY, waktu dia mau datang ke Amerika tapi berhenti di Hawaii dulu. Insyaallah saya Pak Fadian bikin tahu kepada saya mau touring Hawaii. Alhamdulillah kemarin ini hari Sabtu di sini. Kemarin hari Jumat, alhamdulillah insyaallah kalau ini sukses sama sharing videonya, saya sudah mohon nggak bisa langsung, tapi kemarin saya sudah ambil video buat Jumatan, dan insyaallah alhamdulillah kita gabung sama Mas Denny, keluarganya Mas Denny, insyaallah bisa ditunjukin insyaallah. Tunggu sebentar insyaallah. Bismillah. Aduh, di mana? Oh, ini. Oh, astagfirullah. Tunggu sebentar. Sudah bisa Pak Michael? Bismillah insyaallah. Video. Video nggak bisa ya Pak Fadian? Mungkin Pak Agung, Pak, tadi kita sudah dapat videonya dari Pak Michael. Yang mana Pak yang akan ditampilkan? Yang mau Jumatan atau yang kita udah buka untuk sharing screen-nya? Aduh, nggak bisa ya. Coba sekali lagi, mudah-mudahan bisa. Foto doang. Saya kira bisa share video. Dibuka aja setting share videonya Pak, jadi multi person yang share video atau file. Pak Fadian ada ya? Saya kirim ke Pak Fadian kalau bisa. Pak Agung bisa bantu? Saya udah kirim juga ke Pak Agung. Sebentar, saya share sebentar ya. Sambil nunggu Pak Agung, nih ada yang japri nanya ke saya, ini siapa Pak Michael kok cakep banget? Yang nanya ibu-ibu. Nah, ini orang-orang mana nih? Alhamdulillah, saya ibu saya yang orang Indonesia. Ibu saya almarhumah dari
Jakarta. Tapi alhamdulillah bapak saya dari Kanada. Jadi saya saya bukan orang bule, tapi orang gado-gado. Saya bercanda. Gado-gado. Campuran, es campur. Es campur. Ini dua ibu-ibu nanya saya ini Japri lewat WA. Alhamdulillah. Dan dulu zaman 90-an saya 80 sampai 90 kita di Bintaro. Waktu udah zaman Deplu ya. Lama-lama sekali, tapi alhamdulillah saya ada keluarga di Bandung, di Cisarua, di Sukabumi, di seluruh Jawa Barat. Alhamdulillah. Istri dan juga kuliah di Bandung saya dulu ya. dari Kerawang, tapi dia sekolah dan tinggal di sebelum pindah ke Amerika, tinggal di Bandung di Unisba, insyaallah. Ya ini insya Allah bisa dapat videonya ya. Tapi bisa insya Allah. Ya. Aduh. Teman-teman, alhamdulillah barusan salat Jumat, alhamdulillah tunjukin hand sanitizing station dan pakai temperature itu, alhamdulillah. Saya kira protokol aman itu di seluruh masjid di seluruh dunia begitu. Ini mungkin video yang saya mau tunjukin kedua tempat kita sholat Id, Id al-Fitr dan Id al-Adha. Insyaallah kita ngumpul di sini. Ini namanya McCoy Pavilion di Ala Moana Park. Sekarang tutup, tapi gedungnya itu kita pakai buat main-main anak-anak, bouncy castle, bouncy house di sini. Alhamdulillah bagus sekali. Dan setelah sholat Id ini alhamdulillah kita kalau mau ceplung di pantai bisa. Ini namanya Pantai Ala Moana, pantai lokal. Turis bisa di sini juga, tapi kenapa mau ke sini kalau di Waikiki di depan hotelnya ada insyaallah. Tapi buat pantai yang mungkin kedua di kota Honolulu ini, kita ada 5 atau 6 pantai, tapi ini yang ke satu ini alhamdulillah panjang sekali. Saya bisa berenang kemarin ujung ke ujung 2 jam. Ujung di situ itu by the way Diamond Head ya, yang terkenal hiking spot itu Diamond Head itu. Jadi ujung sini semua sampai ujung itu 2,5 jam non-stop. Pakai snorkel bisa liatin jadi itu aja alhamdulillah. Saya tunjukin pantai yang pakai buat saya, keluarga saya, lokal ini, dan juga buat sholat Id al-Fitr dan Id al-Adha di tempat seberangnya. Dan kalau mau main tenis di situ, alhamdulillah insyaallah. Oke teman-teman, insyaallah saya sudah tunjukin hari Jumat ini buat Islam Muslims di Hawaii insyaallah. Masjid alhamdulillah, pantai alhamdulillah, dan tunjukin sholat Id, Id al-Fitr dan Id al-Adha insyaallah alhamdulillah. Oke teman-teman, insyaallah kita ketemu lagi ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu yang video ketiga kalau nggak salah, karena sebelum video itu insya Allah ada yang kita bisa masuk ke masjid buat sholat Jumat insya Allah, dan juga ada video yang ke-1. Tapi alhamdulillah bisa tunjukin satu video itu banyak angin waktu itu, jadi saya bilang aja bisa lihat ikan-ikan berwarna-warni dan kura-kura di dalam situ alhamdulillah. Dan kalau jam 6 atau tiap hari di dalam minggu Senin sampai Kamis alhamdulillah sepi
Jadi saya mau bilang juga itu area lokal, jadi bisa kalau ada pantai halal sedikit, nggak banyak orang, jadi aman buat berenang-berenang atau makan-makan, piknik-piknik di dalam minggu, insya Allah. Sabtu Minggu memang rame, tapi alhamdulillah kita ke pantai itu yang satu pantai di dalam mungkin 6-7 pantai yang di pulau ini kita pergi, alhamdulillah. Ini di Maui ya, di Honolulu ya? Ini semua di Honolulu, kita di Oahu, itu ibu kotanya Hawaii, alhamdulillah. Dan insya Allah di dalam masjid kita ada mungkin 7.000, 8.000 orang Muslim seluruh dunia, lebih banyak dari silakan. Ini apa ini? Oh, ini yang terakhir Jumat. Ini terakhir Jumat. Dan ini kemarin ya, Jumat kemarin ya? Ini Jumat kemarin. Jadi selalu pakai hand sanitizer. Ini hand sanitizer-nya dan temperature, ambil temperature itu seperti saya kira di seluruh dunia zaman ini kita ada pasti. Tapi alhamdulillah seperti saya bilang itu baru buka sudah 3 Jumat, sudah alhamdulillah sudah ada setelah lockdown. Alhamdulillah. Kalau ada lagi yang video yang pertama yang saya di mobil atau yang saya di masjid, insya Allah bisa. Nggak tahu kenapa saya nggak bisa. Tapi Pak Fadian aja yang alhamdulillah turun, alhamdulillah. Mungkin sambil nunggu, mungkin ada pertanyaan. Ini saya juga perkenalkan di sini. Ini ada sahabat-sahabat kita, senior-senior kita, ada Pak Asril, ada Pak Bustaman dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Pak Bustaman atau Pak Asril mau menyapa? Tuh, Pak Edi, silakan. Alhamdulillah, saya senang sekali ke Pondok Indah. Alhamdulillah, nggak tahu kalau saya pernah ke masjidnya. Tapi silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum, Mr. Michael, atau manggilnya Mas Michael ya. Apa aja lah Pak, ada apa? Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Hawaii. Kalau di Indonesia yang terkenal adalah film Hawaii 5-0 ya. Apakah di sana dan juga orang-orang yang artis, kan dengan beberapa artis ya, citizen dari Hawaii sudah banyak convert ya, atau pindah ke mu'alaf itu untuk pendidikan sebagai mu'alaf di sana. Apa sudah ada semacam kaderisasi atau membantu para mu'alaf yang berasal dari citizen Hawaii? Mr. Michael, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari lokal Hawaii, yang orang asli Hawaii, alhamdulillah kita sudah ada 5 atau 6 yang masuk Islam, alhamdulillah. Tetapi yang paling banyak memasuk Islam yang orang-orang yang seperti saya, bukan orang asli Hawaii, tapi datang dari keluar Hawaii, dari Amerika Serikat, dari dimanapun, tapi alhamdulillah lebih banyak mungkin di dalam tahun depan mungkin 20 orang, 21 orang yang masuk di dalam Islam di masjid kita, alhamdulillah. Dan juga yang bagus itu yang kita harus bilang terima kasih dan jazakallahu khair itu sisters kita, wanita-wanita Islam kita, karena lebih banyak yang masuk orang yang nikah sama perempuan Islam, wanita Islam, dan memang hukumnya harus ganti ke agamanya, dan itu mereka lebih banyak masuk Islam karena mau nikah orang-orang yang Islam, yang perempuan. Ada 1-2 yang
sister Malaysia, and orang dari New York dan Colorado nikah sama wanita Malaysia dan harus masuk Islam begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mereka Islamnya kuat dan imam kita bilang orang-orang yang baru masuk Islam kelihatannya Islamnya lebih kuat dan lebih bagus dari orang-orang yang sudah Islam dari lahir karena mereka segar Islamnya dan mereka baru Islam jadi seperti masih bayi insya-Allah. Kalau itu sudah jelasin jawab pertanyaan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah insyaallah ya. Ini ada apa ini? Oh ini yang pertama ini video pertama. Bismillah. Assalamualaikum sahabat-sahabat, saudara-saudaraku. Nama saya Muhammad Michael dari Hawaii. Alhamdulillah. Saya mau ajakin kalian insyaallah pergi ke Jumatan. Ini Jumatan ketiga setelah lockdown. Jadi ayo kita coba lihat bagaimana the new normal di masjid Hawaii insyaallah. Mari. Bismillah. Nah, insyaallah yang kedua itu insyaallah kalau Pak Fadian bisa sholat di dalam masjid insyaallah. Tetapi nggak bisa record imamnya, jadi insyaallah bisa lihat apa yang kelihatan di dalam masjid insyaallah. Alhamdulillah. Juga ada Pak Bustaman, silakan Pak Bustaman kalau mau menyapa atau bertanya. Beliau dari Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Silakan Pak Bustaman. Ini dulu videonya. Masih ter-unmute ya. Masya Allah banyak sekali di grup ini. Oh silakan. Di unmute dulu. Ya. Ya, silakan Pak Bustaman. Assalamualaikum Pak Michael. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Mau tanya nih, bagaimana reaksi terhadap umat Islam khususnya di Hawaii terhadap penghinaan Nabi kita Muhammad SAW dari Presiden Prancis, tanggapan masyarakat Muslim yang ada di Hawaii itu pada khususnya? Itu mungkin dari saya Pak Michael, bagaimana? Alhamdulillah, saya kira reaksi kita di dalam Masjid Hawaii insyaAllah bersama-sama sama reaksi semua masjid dan muslim-muslimah di seluruh dunia. Setelah berita itu dari Prancis datang imam kita, Imam Ismail Al-Sheikh dari Egypt, langsung kirim SMS-an dan di seluruh social media, ya samalah dengan boycott, jangan beli apapun yang dari Prancis, jangan ini itu dari Prancis, kita condemn, kita kita bersama-sama lah. Waktu situasi ini, situasi yang jahat atau situasi yang jelek ini, saya kira kita semua harus bersama-sama di unitas di dalam agama Muslim di seluruh dunia. Saya banyak berita dari Indonesia juga. Kita yang tolakin apa yang Prancis bilang tentang Nabi kita dan juga jangan beli apapun, jangan support apapun yang dari Prancis itu. Tapi insya Allah kita juga bisa ajarin, bantu belajar orang-orang Prancis bagaimana Nabi kita Rasulullah SAW dan juga
bukain otaknya dan bukain matanya dan bukan begini, bukan begitu insya Allah. Tapi ya kita harus bersama-sama dunia Islam dan insya Allah hasilnya baik insya Allah. Insya Allah Bapak semua paham apa saya ngomong. Ya. Maaf bahasa saya nggak tahu bisa. Tapi insya Allah ada Mas Adit, ada Mas banyak alhamdulillah Mas Denny juga, Mas Adit di sini dari Hawaii kalau mau tanya mereka juga. Ya. Baik, terima kasih Pak Michael. Semoga Bapak alhamdulillah sukses, sehat selalu. Insya Allah datang ke Hawaii ya insya Allah. Ya. Selalu membela agama Islam yang ada di sana. Amin ya. Ini ada Mas Denny tapi kameranya masih gelap ini. Mas Denny, assalamualaikum. Mas Adit, assalamualaikum. Mas Denny, silakan. Ini Pak Mikael. Sebetulnya kalau kita sebut Pak Mikael ya. Wah, ini malaikat. Ya, alhamdulillah. Kalau saya sama teman-teman, saya mau bilang nama saya Mikael. Mikael bin James ya. Mikael bin James. Bapak saya namanya James, jadi anak James. Mikael bin James, tapi semua orang bilang Michael, jadi bilang biarin aja lah. Oke. Ya, alhamdulillah. Ini video sedang diupload yang di masjid nih. Tapi mungkin sambil nunggu ini ada yang mungkin bertanya ya Pak siapa ini? Pak Hendar Resen. Pak Hendar tapi kepalanya nggak kelihatan nih Pak Hendar. Silakan Pak Taufik lagi di masjid. Pak Hendar mau bertanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Michael. Alhamdulillah. Ya, salam kenal. Saya Hendar Asmara. Tadi kalau saya tidak salah dengar, Pak Michael itu campur-campur Kanada dengan Sunda atau gitu ya? Gado-gado. Iya, Bapak benar. Mama ibu saya dari Jakarta, Jawa Barat. Jadi mungkin dia orang Sunda, alhamdulillah. Tapi saya nggak bisa ngomong Sunda. Monggo aja. Monggo Jawa itu mangga. Tapi sami-sami monggo. Alhamdulillah ya, saya orang Indonesia dan orang apa Pak Michael itu ibu ikut di Jawa juga tinggal bersama Pak Michael? Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu saya sudah meninggal 2017. Alhamdulillah dia istirahat sekarang di kuburan Ciandem di Sukabumi. Jadi amin ya Rabb, amin. Tapi alhamdulillah tahun 2000 sampai 2008 kalau nggak salah dia tinggal sama saya di Hawaii sama bapak. Dua-duanya sudah meninggal. Bapak saya kuburannya di Kanada dan ibu saya di Ciandem di Sukabumi. Tapi alhamdulillah setelah 2010 mereka sudah pergi dan saya aja sendiri di sini, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, citizennya apa ini, Kanada atau Amerika? Saya sekarang warga negara Amerika. Ya. Oh gitu. Ya, sebelum itu saya warga negara Kanada. Saya benarnya lahir di Prancis. Jadi 98 itu harus ikutin warga negara bapak saya. Jadi bapak saya negara Kanada. Tapi saya sudah ganti 2004. Saya sudah ganti warga negara Amerika Serikat. Ya. Itu di Hawaii pulau yang paling
yang pulau yang paling banyak gunungnya, gunung berapi yang masih aktif, pulau mana ya? Ya, gunung namanya Big Island. Jadi namanya sendiri itu Hawaii. Dan kalau mau tahu, itu yang paling gunung tinggi di dunia. Kenapa? Karena ukurannya dari atas ke bawah laut. Jadi volcano itu merapi, itu di ukurannya di atas gunung sampai di bawah laut. Jadi itu yang paling tinggi di seluruh dunia. Kalau penduduk asli Hawaii masih ada? Kenapa? Penduduk asli Hawaii masih ada ya? Masih. Saya pernah baca sejarahnya Hawaii itu dulu ada rajanya Hawaii itu yang pakai mahkota seperti mahkota orang Romawi. Benar, itu raja-raja itu, waduh, zaman dulu sekali Pak. Mungkin 1890 atau 1870 dulu sekali Pak, itu raja-raja Hawaii, dan diambilin sama si orang Inggris dan dikasih atau diambilin, nggak tahu apa pertanyaan, tapi alhamdulillah Hawaii baru masuk negara Amerika kalau nggak salah 90-60 atau 90-50 kalau nggak salah. Tapi raja dan ratu itu dulu sekali, sudah 100 lebih tahun lalu, alhamdulillah. Jadi Hawaii itu sekarang negara bagian ke-51 ya? Negara 50, bukan 50. Hawaii 5O itu berarti ke-50 Pak. Ya, yang terakhir. Ini terakhir yang paling baru ya. Yang terakhir saya dulu pernah ke sana 2 kali. Saya punya baju Hawaii, tapi udah rusak, udah jelek. Barangkali ini saya melihat baju Pak Michael bagus sekali, tertarik juga saya nih. Alhamdulillah ini baju batik Hawaii ini. Bagus, namanya Aloha, baju Aloha. Alhamdulillah. Kalau boleh barangkali saya tolong dikirimin, nanti saya transfer uangnya begitu. Alhamdulillah, kasih aja informasi Pak Fadian itu. Siap, Pak Fadian melekat itu kontak saya buat buat ini, kasih ke kontak ke Pak Fadian, dan Pak Fadian nanti kontak saya insyaallah. Insyaallah. Ya, terima kasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Kebetulan videonya belum bisa terupload juga nih. Mungkin ada yang juga ada Mbak Diah, ini beberapa dari Seattle ya Mbak Diah. Ini jadi Pak Michael ini nggak hanya dari Jakarta aja nih, teman-teman ada di Seattle juga ada. Ini di kemarin kita jalan-jalan ke Washington juga ada sahabat-sahabat di sini kalau masih mau bertanya. Ini alhamdulillah. Siapa lagi yang dari Mbak Diah mau bertanya? Silakan Mbak Diah. Ini ada di sini Mbak Diah. Iya, terima kasih Mas Fadian. Aduh, silakan ini dari jauh nih. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Mike. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya Pak Mike, kalau misalnya mau liburan ke Hawaii itu, apakah restoran-restoran halalnya banyak di situ? Masya Allah, pertanyaan yang paling bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang langsung jawab, tidak ada yang jelas restoran halal ini. Tapi hukum Amerika dan hukum Islam di Amerika namanya ISNA, Islamic Society of North America, sudah kirim hukum yang merek-merek ayam Tyson dan semua merek ayam Tyson itu halal, dizabiyah halal potong, dan ada tanda-tanda halal, dan juga harus
Jadi maksud saya harus tahu labelnya, nama-namanya, apa namanya, dagingnya seperti Tyson atau ada apa namanya, nama ini nama itu. Jadi company-nya dari pabriknya atau factory-nya jadi halal. Itu harus ditahu. Ini di provinsi saya ya, provinsi Hawaii. Jadi kita makan banyak ikan, banyak makan seafood, dan kalau yang nggak tahu harus tahu orang-orang masjid di mana kita belinya ada toko India, jadi harus kalau suka makanan India mereka halal, tapi ada saya Indonesia, istri saya Indonesia nggak terlalu makan orang India, jadi kita bikin sendiri. Tapi alhamdulillah di Amerika, di Los Angeles, di dimanapun pasti ada mungkin kampung Islam, jadi semua halal, semua gampang ambil makanan halal. Dan kalau nggak salah di Los Angeles ada kampung Indonesia sendiri, di KJRI LA, Consul General LA ada, dan pasti di Washington DC pasti ada juga kampung-kampung Indonesia. Tapi di provinsi saya ya agak susah, harus cari, dan alhamdulillah ada laut jadi mancing aja. Dia di settle Pak Michael, dia di settle. Oh Seattle ya, jadi tahu. Tapi di Hawaii sendiri agak susah, yang harus tahu di mana kantornya atau fabriknya, or kalau bahasa Inggris where the things are made and where the factory is, then it's good. Then you have to know where that is. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Soalnya yang jadi bikin ragu itu kalau mau liburan ke Hawaii kita makannya gimana ya? Kontak saya nanti insya Allah kita gabung di rumah saya insya Allah. Insya Allah, terima kasih. Kontak saya. Terima kasih Pak Mike. Mohon maaf ya, istri saya satu aja, jadi mungkin jangan banyak orang dulu ya. Alhamdulillah. Pak Michael istrinya kuliah di Unisba. Di mana Unisba? Ternyata Unisba. Unisba. Uni, that's right, you're right. Universitas Islam Bandung. Universitas Islam in Bandung ya. Ya, oke. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dia. Jam berapa di sana sekarang? Jam berapa di sana? Sekarang jam 6:10 PM. Sore ya. Terima kasih banyak Pak Mike penjelasannya. Hujan berat di situ ya. Sekarang enggak. Sekarang sedang bagus ya. Insya Allah kalau mau ke Hawaii nanti kami hubungin. Ya, terima kasih Mas. Datang ke Hawaii, Bismillah. Datang ke Hawaii. Insya Allah. Ya. Detik ini nggak ada kalau buat semua orang mau tahu, nggak usah astagfirullahaladzim. Harus quarantine. Jadi harus ada hasil negatif, hasil negatif dari tempat perginya, dan setelah sudah di Hawaii sudah negatif, bisa main kemana-mana, nggak usah quarantine. Ya, insya Allah. Maybe not near future, tapi nanti insya Allah kalau ke sana kami menghubungi Pak Mike. Amin. Terima kasih Mas Fadian, terima kasih Pak Mike. Terima kasih. Pak Zainir Umar, Lesen, Bapak mau bertanya, silakan Pak. Ini juga tokoh internasional kita nih. Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum Pak Michael. Waalaikumsalam. Ya, ada dua pertanyaan ya. Satu, yang pertama saya mau ingat ya, Pak Obama itu kan lahirnya di Hawaii ya. Prancis Pak. Pak Obama. Saya lahir di Prancis. Bukan, Bapak Obama. Oh, Obama, maaf. Ya, Obama. Ya, Pak Obama itu kan lahir di Hawaii ya. Benar. Ayah tiri beliau kan orang Tanzania yang Muslim ya. Iya, benar. Pertanyaannya,
apakah ada pengaruh jasa dari Pak Obama untuk masalah-masalah perkembangan Islam di Hawaii? Ya, itu yang pertama pertanyaan. Yang kedua, Hawaii ini sama Bali sepertinya dipopulerkan secara internasional ya. Ada lagu Lolita Simon katanya. From Bali un Hawaii. Nah, itu. Jadi keduanya itu diperkenalkan oleh Lolita itu lagunya Simon itu ya. Sama Elvis Presley juga memperkenalkan Hawaii ya dengan Waikiki-nya di Blue Hawaii. Film Blue Hawaii itu zaman kami itu dulu Pak Elvis Presley. Elvis Presley ya. Iya. Nah, pertanyaannya agak subjektif ya. Mana sih yang bagus? Waikiki atau Pantai Kuta atau Sanur? Terima kasih. Pantai Waikiki atau pantai apa? Sanur di Bali? Ya Bali. Ya Bali dibandingkan dengan Waikiki ya. Benar. Waduh itu pertanyaan apa namanya? Saya bisa berbahaya, pertanyaan berbahaya. Tapi kalau menurut saya pernah ke Sanur, saya pernah ke Bali dan alhamdulillah Bali cantik sekali, hebat sekali. Kalau misalnya mohon maaf kalau ada apa-apa, tapi kebersihan atau aturannya lebih yang banyak yang lebih aturan mungkin Waikiki karena Sanur nggak tahu ya jawabnya bagaimana, tapi pokoknya begini, Sanur itu Bali itu lebih murah dari Hawaii, dari Waikiki. Jadi saya mau bilang aja kalau menurut saya sudah tinggal di Amerika lama, saya pengen ke Bali, saya pengen ke Sanur. Kalau saya mau bilang sama teman-teman saya dari Amerika, pergi ke Sanur, pergi ke Bali, jangan pergi ke Hawaii, karena Bali itu pantainya seperti Hawaii, tapi yang beda mungkin culture, mungkin orang-orang Indonesia lebih beda dari orang Amerika, dan saya bisa bilang orang Indonesia lebih baik, lebih nggak tahu, memang lebih bagus, tapi hatinya rendah dan lebih baik dan lebih bagus dari orang Amerika. Jadi kalau menurut teman-teman saya dari Amerika, saya mau ajakin mereka ke Bali, ke Sanur daripada Waikiki. Walaupun Waikiki terkenal dan cantik dan ini dan itu, tapi yang beda Indonesia lebih banyak culture, nggak tahu bahasa Indonesia culture itu apa, tapi lebih banyak culture, lebih banyak orang-orang yang perhatian dan hatinya bisa lihat di mukanya kalau itu bisa ngomong begitu. Tapi insya Allah jawabnya begitu. Ya, terima kasih Pak. Maaf kalau nggak paham. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita di Bali itu mendengar itu ya, bagaimana bersih bagus tapi kurang bersih ya pantainya. Ya, saya kira bukan ngomong jelek tentang Bali, tentang apapun, tapi mungkin seperti lebih banyak nggak tahu namanya. Tapi di sini kontrolnya lebih ketat di sini ya. Banyak orang dari Indonesia ke Amerika dan saya bilang, waduh, apa beda Amerika dan Indonesia? Seperti kemacetan atau mobil ngalip, mereka bilang di sini Mike lebih disiplin acara
kehidupan. Di Indonesia mungkin lebih senang, lebih gembira, lebih fun, tapi disiplinnya nggak terlalu betul atau baik daripada di Amerika. Seperti kemacetan itu di Jakarta atau di Indonesia banyak macet-macet, dan saya bilang, wah, negara Islam ini kok nggak ada sabaran, kok ada ini nggak itu. Dan di Amerika sendiri, walaupun di New York atau di pulang kerja harus tunggu 3-4 jam di kemacetan di sini, tapi masih tetap di belakang mobil, tapi di Indonesia mungkin di atas mobil. Mohon maaf, saya bisa ngomong begini karena mama saya sebelah Indonesia, jadi saya bukan jelekin Indonesia, tapi saya mau ngomong apa yang saya bilangin. Jadi itu juga yang tentang Islam itu, banyak yang teman-teman saya dari masjid, waduh, seperti saya bilang tadi, waduh, negara ini negara Islam yang terkenal dan yang paling banyak orang Islam di Indonesia, yang terkenal di dunia, tapi orang-orangnya nggak ada sabar, nggak ada marah dulu, dan suka cepet-cepet, disiplin, nggak ada disiplin. Jadi belajar bilang, tenang, yang penting makanannya enak. Dan ada banyak masjid, alhamdulillah. Itu aja, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah yang terkenal juga kalau bisa itu wanita-wanita Indonesia, seperti saya bilang, yang pertama orang laki-laki masuk Islam karena mau nikah sama perempuan Indonesia, mau nikah sama perempuan Melayu Malaysia, dan itu terkenal wanita dan perempuan Indonesia itu banyak akhlak, banyak rendah hati, dan baik-baik sekali, yang kita perlu di Islam. Jadi perempuan dan wanita Indonesia itu terkenal di Amerika buat terbaik. Alhamdulillah. Paham? Maaf. Pertanyaan pertama tadi yang untuk jasa Obama, Mr. Obama, dia kan ayahnya kan Muslim ya. Apa jasa beliau di Hawaii ini untuk perkembangan Islam? Jadi Obama itu, kalau saya nggak paham pertanyaan itu, dia bukan orang Islam, dan bapaknya orang Islam dari Afrika. Tapi Obama sendiri bukan orang Islam, dan dia sudah bilang, saya bukan orang Islam, saya orang Kristen. Tetapi Obama itu, dan saya lihat di berita-berita, hatinya rendah, hatinya suka sekali, dan kita di Amerika tidak lihatin Obama seperti orang Muslim. Dia orang baik, tapi orang Kristen memang. Dan buat saya sendiri, dia orang Indonesia. Seperti kemarin kan dia di UI, dulu dia di UI, dia ngomong sama mahasiswa UI, yang pertama kali dia bilang apa? Saya pulang kampung nih. Enteng katanya. Bakso dan sate dia, Bang. Iya. Pulang kampung. Rambutan. Tapi ya. Oke. Makasih. Ini ada pertanyaan di chat dari Pak Bambang Sis ya. Atau ini ada videonya. Ini video di masjid ya. Ini silakan. Ini masjidnya. Jadi kita bisa lihat itu sendal saya harus begitu, kita harus bawa sejadah sendiri, dan itu tempat-tempatnya harus berapa meter, seperti semua, tapi itu di dalam masjid. Begitu acaranya, itu sendal saya di plastik, dan itu sejadah saya dari Indonesia. Alhamdulillah. Itu aja. Terima kasih Pak Agung sharing. Sendalnya merah putih. Merah putih, ayo ya benar merah putih dah.
Indonesian style. Oke, terima kasih Pak Agung bisa share. Ini ada, wah ini sedang di jalan kemana? Di rumah nih, Pak Michael. Anak-anak? Ya, mungkin mohon maaf, mungkin satu pertanyaan lagi karena saya harus kerja mungkin di dalam 2 menit. Oh, oke. Tadi Mas Aditya, Mas Denny pamit ke saya barusan. Mas Aditya masih ada nggak ya, Mas Aditya? Oh ya, Mas Denny, ada nggak Denny? Mana Denny tadi ada pamit ke saya tadi barusan. Kayaknya nggak apa-apa. Ini ada satu lagi pertanyaan mungkin Pak Michael dari Pak Bambang Sis mau tanya apakah BYU itu apa Brigham Young University ya, betul ya? Yes. Masih ada dan UH Universitas Hawaii ya. East West Center apakah masih banyak mahasiswa Indonesia di UH? Maksudnya Universitas Hawaii. Wah, banyak ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin yang kita mundur sekali. Masjid Hawaii itu pertama kali dibangunan buat mahasiswa Indonesia. Kenapa? Zaman 97 terbanyak sekali mahasiswa Indonesia di University of Hawaii. Dan 97 banyak mahasiswa Indonesia Muslim. Jadi mereka gabung dan kalau nggak salah tanya dan cerita sama gubernur waktu itu bikin masjid. Jadi bukan masjid itu buat mahasiswa Hawaii dan lebih bagus itu masjid itu dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di University of Hawaii. Sekarang itu alhamdulillah 2000 sampai 2009 kalau nggak salah banyak sekali mahasiswa Indonesia. Mahasiswa banyak sekali, mungkin ada per tahun mungkin ada 200-300 orang. Tetapi scholarship-nya dan buat orang-orang yang masih scholarship, saya nggak tahu bahasa Indonesia, tapi negara tidak ya beasiswa. Ya Pak. Okay. Pokoknya tidak bisa bayar lagi, nggak mau bayar. Mereka datang ke sini jadi berhenti. Tapi alhamdulillah kalau nggak salah detik ini ada masih 2 atau 3. Kalau saya bisa bilang istrinya si Denny masih mahasiswa Hawaii, PhD kalau nggak salah. Namanya Mbak Sita. Tapi alhamdulillah dulu banyak sekali mahasiswa Indonesia di sini dan East West Center itu yang epicenter, yang center buat Indonesia international student, mahasiswa internasional dan lebih banyak paling banyak mahasiswa Indonesia. Masih ada Pak mahasiswa banyak di East West Center. Ada Mas Tony dari Seattle. Bisa Pak. Satu lagi mungkin pertanyaan Pak Bambang, ada ya? Dulu informasi aja Pak Michel, dulu ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Hawaii, itu Garuda melewati kemana? Ke Denpasar, terus ke Biak, berhenti di mana? Di Hawaii, terus kalau dulu saking dekatnya hubungan kita dengan Hawaii pada waktu itu, dan ada juga mahasiswa kita di East West Center banyak gitu. Pertanyaan saya. Alhamdulillah. East West Center itu masih ada nggak sekarang Pak ya? Ada, gedungnya masih ada dan pekerjaannya masih ada, tapi yang nggak ada itu mahasiswa Indonesia. Ya, mahasiswa. Mungkin mau langsung berangkat kerja. Ini satu pertanyaan dari Pak Tony ya, Pak Tony Settle. Silakan Pak Tony, mungkin sambil beres-beres nih Pak Michael mau ngantor ya. Ya, mohon maaf, tapi hari Minggu masih harus masuk kerja. Ini last question mungkin dari Pak Tony. Silakan Pak Tony. Ya, assalamualaikum, Bro Michael. Waalaikumsalam. Ya, saya pernah ke Hawaii tahun 2017 bulan September dan kebetulan itu pas Idul Adha, jadi saya sholat di situ. Tadi saya lihat video yang ditampilkan kok seperti di tempat yang sama waktu saya ke sana. Benar.
Tuh, jadi saya bukan bohong ya, Pak. Ini Saya nggak di bohong depan nih. Oh tuh di pantai. betul ini ya di depan ini di depan tempat sholat. Persis sekali. Alhamdulillah. Tuh kan saya bukan bohong nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Kesini lagi dong. Waktu itu nggak tahu. Waktu itu imamnya nggak tahu dari mana ya. Ini saya punya fotonya nih. Ini fotonya nih. Ini imamnya. Ya, namanya Ismail Al-Sheikh dari Mesir. Masya Allah. Tahun berapa itu Pak Tony? Oh, dari Mesir ya? Tahun Ya, Mesir. 2017. Ya, kami sholat di situ sama keluarga. Alhamdulillah. Mungkin saya sudah punya kenal kenalan Bapak. di sana. Mungkin saya sudah kenal Bapak. Mungkin kita ketemu mungkin, betul. Karena saya beberapa ketemu orang Indonesia di situ. Saya Ya, juga ada alhamdulillah. kenalan di situ. Bagus, itu apa namanya? Ibu Lina Jacobs, kenal nggak? Lina Jacobs. Harus kenal, ya kenal sekali. Alhamdulillah itu Bapak sudah masuk ke warga warga Indonesia di Hawaii nih. Alhamdulillah. Semua sudah tahu, sudah kenal. Alhamdulillah. Ya, insya Allah saya akan ingin kembali lagi ke sana kapan-kapan. Insya Allah, ajakin semua orang, insya Allah, ajakin semua. Oke, mungkin. Ya, suaranya hilang. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum. Mohon maaf, tapi saya harus Kita di keluar ya taman-taman. dari meeting ini. Boleh, terima kasih Pak Michael. Saya meneruskan video Bapak. Terima kasih. Kita mungkin off dengan Pak Michael karena harus kantor ya. Ini malam minggu ya. Amin ya. Mohon maaf. Mas Adit, Insya Allah biar Allah Subhanahu Wa Taala balesin semua kepada di Zoom meeting ini yang ada yang terbaik, insya Allah. Amin. Terima kasih Dan banyak. terima kasih Pak buat undangin saya dan buat biar Allah Subhanahu Wa Taala balesin semua kepada Bapak ya, insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Michael. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mr. Michael. Thank you, Matur nuwun. Ini video nih. Jadi, Kita gabung sama warga Indonesia. Alhamdulillah. Ini anak-anak. Assalamualaikum family. Alhamdulillah teman kita Sita dari Bogor. Ini istri saya. Alhamdulillah. Dari Bandung, Karawang. Ini anak. Hi guys. Daddy, I need to go Uno card. This is my family. Alhamdulillah. Kita gabung di sini insyaallah. Tiap minggu piknik. Walaupun COVID-19 tapi alhamdulillah gubernurnya allow us to have 10 to less people. Ini what is Aisyah, Aulia, si Bagas, Raski. Alhamdulillah. Warga Indonesia di Hawaii. Alhamdulillah. Assalamualaikum.